Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizky Ilmina dengan NIM E1B1210111 akan mempresentasikan dengan tema arsitektur Carolingian dan Romanesque. Pertama, arsitektur Carolingian. Arsitektur Carolingian merupakan sebutan untuk wilayah kekuasaan serta imperium yang didirikan oleh Charlemagne yang menjadi raja pada tahun 768 sebelum Masehi, di mana dirinya dinobatkan sebagai Imperial 800-14 dan berkuasa hingga abad 20. Wilayah kekuasaan Charlemagne mencakup wilayah Prancis, Jerman, dan Belanda. Prinsip arsitektur Carolingian adalah arsitektur yang memiliki dasar budaya Jerman namun terkait langsung dengan tradisi Romawi dan mendapat pengaruh besar dari Bizantin dan Oriental. Prinsip-prinsip arsitektur Carolingian berkembang pada zaman Carolingian Renaissance, meliputi Imperial Majesty, dan Grace. Imperial Majesty adalah prinsip yang digunakan oleh kaisar dan permaisuri yang membedakan status seorang kaisar atau permaisuri dan seorang raja atau ratu yang hanya bergaya majesty. Sedangkan Majesty adalah prinsip yang mencari keagungan atau kebesaran, serta Grace merupakan prinsip yang berkembang pada tokoh-tokoh tinggi yang mengacu pada tokoh bangsawan, kerajaan, atau uskup. Atau dengan kata lain, arsitektur Carolingian berprinsip bahwa menyesuaikan bentuk bangunan dengan kedudukan kasta seseorang. Contoh arsitektur Carolingian yaitu Istana Aix-la-Chapelle. Istana Aix-la-Chapelle merupakan contoh arsitektur Carolingian yang sangat representatif. Istana ini dibangun oleh Charlemagne dengan luas kurang lebih 20 hektar. Dalam istana tersebut terdapat kapel Palatin atau disebut juga Kapel Istana Aachen yang berada di Jerman. Kapel tersebut merupakan satu-satunya bagian dari Istana Aachen yang tersisa hasil dari peninggalan Charlemagne. Di sini dapat dilihat denah kompleks Istana Aix-la-Chapelle. Dalam denahnya dapat kita lihat bahwa kompleks Istana Aix-la-Chapelle terdiri dari hal utama, selasar, aula, serambi atau porch, nef dari kapal Palatin, kapel tambahan yang didirikan pada abad ke-14, kemudian ada juga kapel tambahan yang didirikan pada abad 18. Kemudian untuk denah kapel Palatin dapat dilihat bahwa kapel Palatin memiliki denah berbentuk poligonal dengan sisi 16 dan juga nef yang dikelilingi oleh 8 kolom. Kemudian arsitektur Romanesque. Arsitektur Romanesque dimulai dari abad ke-6 sampai ke-11, ditandainya dengan lengkungan melingkar. Contoh-contoh bangunannya dapat ditemukan di seluruh penjuru Eropa sehingga menjadikannya gaya arsitektur pan-Eropa sejak Imperial Roman Arsitektur. Kota yang menggunakan gaya arsitektur ini paling banyak terdapat di Eropa karena sejak Charlemagne dijadikan Holy Roman Emperor oleh Paus Leo III di Roma. Charlemagne menetapkan kebijakan resmi yang kuat tentang menghidupkan kembali kebudayaan Romawi yang hilang, khususnya budaya Roma Kristen pada masa Konstantinopel. Hasilnya,
adalah bangunan arsitektur yang merupakan tiruan dari pencampuran budaya Basilika, Konstantin, dan keantikan orang barbar serta memiliki struktur inovatif yang menjanjikan masa depan. Untuk contoh arsitektur Romanesque, pertama, Katedral Pisa. Katedral Pisa merupakan katedral Katolik dari abad pertengahan yang terletak di Piazza dei Miracoli di Pisa, Italia. Di dalam denah katedral Pisa tersebut dapat dilihat bahwa denah berbentuk memanjang T yang simetris, juga nef yang diapit oleh AC, lengan berbentuk huruf T berupa nef melintang. Juga pada titik dan persilangan lengan dan kaki terdapat 4 kolom besar. Yang kedua adalah bangunan Baptisterium Pisa. Bangunan ini juga terletak sama dengan Katedral Pisa, berada di kompleks Piazza dei Miracoli. Dalam denahnya kita dapat melihat Baptisterium Pisa memiliki denah lingkaran dengan nef di tengah dikelilingi oleh esle. Antara nef dan esle dipisah oleh 12 kolom silindris, juga pintu masuk yang terdapat 4 buah. Dan terakhir yang ketiga adalah Menara Pisa. Menara ini merupakan campanile atau menara lonceng katedral, dan sama halnya dengan baptisterium dan katedral, juga berada di kompleks yang sama. Dalam denahnya dapat dilihat bahwa denahnya juga berbentuk lingkaran tetapi terdiri dari 8 lantai. 8 lantai tersebut dihubungkan dengan tangga spiral. Selanjutnya, struktur konstruksi. Kedua jenis arsitektur ini memiliki struktur konstruksi yang tidak jauh berbeda, yaitu seperti tipologi bangunan yang memiliki karakteristik kolom dan balok yang berbentuk melengkung atau ars. Juga dinding yang menggunakan batu bata, batu kapur, granit, ataupun batu api. Piers terbuat dari batu yang umumnya memiliki ukiran. Kolom yang berasal dari marmer dan memiliki batu. Juga capitals berbentuk bulat di dasar yang persegi di bagian atas yang juga terbuat dari batu. Arches itu sebagai bukaan pintu atau jendela, juga terbuat dari batu. Jendela yang cenderung berukuran kecil, yang dengan model jendela yang sering digunakan adalah rose window dan wheel shaped window. Dan kemudian untuk fall and roofs, sebagian besar bangunannya memiliki atap kayu, umumnya berupa rangka sederhana, tie beam atau king post form. Dalam kasus atap kaso, mereka kadang-kadang dilapisi dengan langit-langit kayu dibagi di 3 bagian. Untuk fall sendiri memiliki beberapa tipe seperti barrel fall, groin fall, dan rib fall. Kemudian portals sebagai bagian dari arsitektur Romanesque yang fokus pada fasad bangunan, terdiri dari macam-macam bangunan bagian, yaitu timpanium, archivolts, fossors, lintel, jamb, dan trumeau. Kemudian Westwall merupakan fitur arsitektur unik yang mengacu pada fasad besar di pintu masuk barat gedung gereja.
Westward ini juga merupakan ciri khas arsitektur Carolingian. Untuk ornamen yang sering digunakan dapat berupa ukiran dan patung figuratif. Untuk ukiran cenderung menggunakan bentuk geometri dan flora, dan untuk patung figuratif sendiri cenderung memakai bentuk manusia dan hewan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa arsitektur Carolingian dan arsitektur Romanesque memiliki ciri struktur, konstruksi, serta ornamen yang tidak jauh berbeda. Perbedaan signifikan hanya terdapat pada bentuk denah, yaitu arsitektur Carolingian yang cenderung berbentuk segi empat dan poligonal, sedangkan arsitektur Romanesque yang berbentuk saling silap. Baiklah, sampai di sini presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.